Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Ibrahim alaihissalam telah diuji dengan berpisah dengan anak dan istrinya, meninggalkan mereka di sebuah lembah yang tidak berpenghuni tanpa dibekali cukup makanan dan minuman, berpasrah diri kepada pertolongan Allah hingga terjadi mukjizat air Zam-Zam. Ismail tumbuh besar menjadi anak yang cakap dan tampan. Dia sudah bisa membantu pekerjaan ayahnya. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, setelah Nabi Ismail tumbuh dewasa, dia belajar bahasa Arab dari suku Jurhum yang ikut menetap di lembah yang awalnya tidak berpenghuni. Nabi Ismail alaihissalam sangat disayang dan disanjung oleh mereka. Setelah akil balik, mereka menikahkannya dengan salah seorang gadis dari suku mereka. Kemudian, ibu Nabi Ismail meninggal dunia. Setelah Nabi Ismail alaihissalam menikah, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam guna menengok istri dan anaknya yang dulu pernah ditinggalkannya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail, maka istrinya itu menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan ihwal penghidupan dan kesejahteraan mereka. Istrinya menjawab, "Kami dalam kondisi buruk dan hidup dalam kesempitan dan kemiskinan." Istri Nabi Ismail itu pun mengadu kepada Nabi Ibrahim. Lalu beliau alaihissalam berpesan, "Jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan agar dia mengubah palang pintunya." Setelah Nabi Ismail alaihissalam datang, maka seolah-olah dia lupa akan sesuatu, lalu bertanya, "Apakah tadi ada orang yang bertamu kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, tadi ada tamu orang tua begini dan begini. Dia bertanya kepadaku perihal dirimu. Maka aku pun menceritakannya bahwa kita hidup dalam kesusahan dan kesulitan." Nabi Ismail bertanya, "Apakah dia berpesan sesuatu kepadamu?" Istrinya menjawab, "Benar, ia menyuruhku menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah palang pintu rumahmu." Ismail alaihissalam berkata, "Dia itu adalah ayahku, ia menyuruhku menceraikanmu, maka kembalilah kamu kepada keluargamu." Ismail alaihissalam menceritakannya, kemudian dia menikahi wanita lain dari Bani Jurhum. Kemudian, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka selama beberapa waktu. Kemudian dia datang kembali menjenguknya. Namun dia tidak mendapatkan Ismail. Selanjutnya dia masuk ke rumah istri Ismail dan menanyakan perihal Ismail. Istrinya menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Ibrahim alaihissalam bertanya, "Bagaimana keadaan hidup kalian?" Ia menjawab, "Kami baik-baik saja dan berkecukupan." Istri Ismail alaihissalam itu pun memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim bertanya, "Apa yang kalian makan?" "Daging," jawab istri Ismail alaihissalam. "Lalu apa yang kalian minum?" Tanyanya lebih lanjut. "Air," jawab istri Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim lantas berkata, "Ya Allah, berkatilah mereka melalui daging dan air." Nabi SAW bersabda, "Pada saat itu, mereka belum memiliki makanan pokok berupa biji-bijian. Seandainya mereka punya, niscaya Ibrahim akan mendoakan supaya biji-bijian itu diberkati." Lebih lanjut Rasulullah bersabda, "Daging dan air itu memang ada pada selain penduduk Mekah, namun tidak cocok untuk menjadi makanan pokok." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan suruh dia mengkokohkan palang pintunya." Ketika datang, Ismail lantas bertanya, "Apakah tadi ada orang yang bertamu kepadamu?" "Ya, ada, yaitu orang tua yang berpenampilan bagus dan kemudian bertanya kepadaku tentang dirimu, maka aku ceritakan saja kepadanya. Lalu dia bertanya kepadaku tentang hidup kita, maka aku jawab baik-baik saja." Lantas Ismail bertanya, "Apakah orang itu berpesan sesuatu kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya, dia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengkokohkan palang pintumu." Maka Ismail pun berkata, "Itu adalah ayahku dan engkau adalah palang pintu itu. Beliau memerintahkan aku untuk tetap meneruskan pernikahan kita." Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka selama beberapa waktu.
Setelah itu, dia datang kembali sementara Ismail tengah meraut anak panah di bawah sebatang pohon di dekat sumber air Zam-Zam. Ketika melihatnya, Ismail bangkit dan terjadilah perasaan rindu yang biasa terjadi antara anak dan ayahnya dan ayah dengan anaknya. Selanjutnya Ibrahim berkata, "Hai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail menjawab, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Robmu. Apakah engkau akan membantuku?" Tanya Ibrahim lebih lanjut. "Aku pasti akan membantumu," sahut Ismail. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruhku membuat sebuah rumah di sini." Nabi Ibrahim menunjuk ke tumpukan tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya. Ibnu Abbas berkata, pada saat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Ismail mulai mengangkut batu, sementara Ibrahim memasangnya. Setelah bangunan tinggi, Ismail datang dengan membawa batu ini untuk dijadikan pijakan Ibrahim pada saat membangun. Sementara Ibrahim memasang batu dan Ismail menjodohkannya. Keduanya berdoa, "Ya Rob kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Abdullah bin Abbas berkata, maka keduanya terus menuntaskan pembangunan sekeliling Ka'bah, seraya berkata, "Ya Rob kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui." Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sang putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.